Nama saya Iwayan Sutama. Aduh, sering dipanggil dalam masyarakat itu Bapak Eka. Nah, karena anak pertama namanya Eka. Sebenarnya kalau tiang itu bukan dari anak pegawai ya, tiang dari anak petani. Petani, tiang lahir di Jimbaran. Orang tua saya petani, sudah almarhum. Ibu saya masih di Jimbaran, seorang petani juga, sambil melihara sapi begitu. Memang saya tuh emang lahir di Jimbaran. Ibu saya asli di sini, Muding Gerobokan, kawin dengan bapak almarhum di Jimbaran. Kalau saya setelah tamat SMP, saya numpang di sini dulu, numpang dengan keluarga di sini. Orang namanya orang tua pasti mengarahkan yang terbaik, terbaik untuk artinya kita belajar dan belajar, tidak henti terus artinya berusaha kan seperti itu. Artinya kalau terbelakang orang tua yang pun juga tidak orang mampu, orang biasa-biasa saja, anak petani mana bisa kan gitu. Kalau saya selalu dekat dengan orang tua, dengan keluarga saya dekat. Walaupun saya tinggal di sini, ya selalu pasti siap pulang dengan ibu. Ibunya seorang penyayang, dan kalau lihat saya pasti dia nangis bukan lagi bagaimana, terharu gitu. Karena tiang setiap bulan itu ya tetap memberikan artinya nafkah pada orang tua. Jadi hasil saya setiap bulan tetap saya sisihkan untuk orang tua di kampung gitu. Artinya tetap walaupun sedikit tetap ada perhatian orang tua gitu. Itu yang saya lakukan tiap bulan, karena saya tahu sendiri saya ada karena orang tua. Itu yang ilmu-ilmu itu, dan saya masih ingat dengan orang tua saya ya di saat-saat krisis ya. Artinya saya kan waktu kelahiran tahun 66, jadinya yang udah tahu umur tahun 77 itu kan, jadinya mungkin saat-saat susah mencari makanan itu, artinya untuk menghidupkan anak itu yang masih kenang sekali untuk orang tua, sehingga yang bisa artinya besar seperti ini, bisa berusaha, punya usaha dan sebagainya, bisa dipercaya, itu semua dari orang tua. Momen yang tidak bisa lupakan ya, karena tiang juga banyak saudara, yang lahir 6 saudara kan, masih kecil, jadi pelihara sama ibu tuh. Makanan yang disajikan dalam satu tempat dapur itu ya, itu bukan dibagikan dulu, setelah dibagikan baru kita dipanggil tidak makan gitu. Itu yang tidak bisa lupakan. Artinya komitmen orang tua membesarkan kita dan mendidik kita itu, sehingga ya kita bisa gede gitu. Itu yang tidak bisa lupakan. Jadi kalau di lembaga ini emang saya sendiri yang penggagasnya. Berpengalaman dari ya mengelola koperasi juga yang sebelumnya ada di Koperasi Tritunggal Tuke ya. Saya di sana manajer selama 16 tahun. Ya, 16 tahun. Jadi karena di lembaga besar pun, semua lembaga pun punya aturan yang namanya persus ya, peraturan khusus ya. Karena di sana dibatasi untuk umurnya, jadi umur 56 itu pensiun. Kebetulan saya kelahiran 17 Juni 1966, Juni kemarin sudah pensiun. Jadi kebetulan saya dapat pengalaman di sana juga. Jadi saya berkomitmen, dan tentunya ilmu yang kita punya bagaimana harus kita bisa kembangkan di masyarakat. Begitu. Di samping itu yang berkomitmen untuk bagaimana kita bisa menampung atau membuka lapangan kerja. Itulah artinya komitmen yang laku ya, ingin laku mengelola keuangan koperasi gitu. Ini diwujudkan tahun 2013. Badan hukumnya Februari 2015. Yang artinya kan kita biar betul-betul artinya lembaga keuangan yang kita buat itu bermanfaat untuk masyarakat, karena koperasi itu kan bukan milik sendiri, jadi minimal lah kumpulan dari 20 orang, dan artinya itu baru bisa dibentuk koperasi. Jadi itu yang memang menggagasnya sendiri dengan modal pengetahuan yang saya dapatkan,
Jadinya saya berkomitmen dan saya buka untuk umum artinya. Yang jelas dari pihak keluarga, anak-anak semua juga kan, artinya kebetulan juga anak-anak saya backgroundnya ekonomi, semuanya anak saya anak 3. Yang pertama sudah ya Stungkara PNS jadi guru, yang kedua ekonomi tamatan juga di UNUD S2-nya, yang satu lagi yang nomor 3 juga tamatan ekonomi ya. Jadi tetap pertama mohon dukungan dari pihak keluarga. Jadi setelah yang didukung oleh pihak keluarga, baru yang buat bangunan ini ya. Jadi Operasionalis ini dengan modal awal cuma 200 ya, kita kumpulkan dengan teman-teman kan 200 juta ya. Sebenarnya sih kalau nggak COVID sudah hampir 7, tapi sekarang ada penurunan karena ada kemarin ada penarikan juga, sekarang masih yang kita kelola 5,9. Yang kita jaga kan likuiditasnya ya. Jadi kewajiban jangka pendek itu ya, artinya orang menarik tabungan simpan itu bagaimana supaya begitu tarik dapat, itu yang kita jaga, itu yang kita jaga semestinya. Ya kalau dikatakan perjalanan koperasi ini ya, kalau dikatakan kalau terkendang untung-untung saja. Jadi yang kita jaga kan likuiditasnya ya. Jadi kewajiban jangka pendek itu ya, artinya orang menarik tabungan simpan itu bagaimana supaya begitu tarik dapat, itu yang kita jaga, itu yang kita jaga semestinya setiap tahunnya seperti itu. Itu yang dia lakukan, artinya sekedar tadi kuncinya itu udah, artinya kepercayaan masyarakat anggota itu harus kita jaga. Di samping itu manajemen yang kita ajak bekerja itu kan salah satu bagian dari aset yang harus kita pelihara. Itu yang artinya dengan pengetahuan atau wawasan yang kita miliki itu memang yang terapkan, yang aplikasikan untuk lembaga. Tentunya sekarang masyarakat kan sudah pada melek semua, kita tidak bisa bicara muluk-muluk ya, seperti itu. Kita tetap memberikan artinya motivasi atau mengajak orang ya, artinya bergabung ya, tujuannya karena mungkin adik juga tahu kan, untuk di masyarakat kan banyak rentenir ya, artinya yang berkeliaran. Kita memberikan pemahaman pada yang kecil, terutama kan berikan pemahaman. Jadi lewat koperasi kita bisa berikan bantuan pinjaman. Jadi dengan dia meminjam harian pun bisa kita layani kan tanpa jaminan. Ya, kita ajak menjadi anggota pun artinya karena tidak bisa dia masuk spontanitas dengan biaya yang 500.000 kalau orang tidak punya bagaimana dia ya. Artinya dia menabung melalui dengan dikunjungi oleh kolektornya kan, artinya dia bisa menjadi anggota dan bisa kita berikan pinjaman untuk usahanya dan tanpa jaminan. Dia bisa bayar lewat hasil usahanya tanpa dia minjam pada rentenir, kita bisa bantu. Itu sangat-sangat dirasakan sekali oleh masyarakat kecil terutama itu. Kita tetap memberikan motivasi, artinya arahan. Jadi kalau lembaga yang betul-betul dikelola dengan prosedur yang berat, yang rasa dapatkan hasil seperti itu, kita berikan pemahamannya. Kalau masuknya untuk digitalisasi baru rencana, cuman karena yang juga kemarin di ulang tahun koperasi yang terakhir ini kita di Bali kan, di Sanur, itu yang kita juga dapat untuk mengikuti. Jadinya kita sudah berencana untuk digitalisasinya itu, karena mau tidak mau harus harus. Di samping itu walaupun tanpa digitalisasi yang real aja, pengelolaan real aja, jadinya kita tidak ada manipulasi, sifatnya real saja, sehingga kita ya tidurnya enak, istirahat enak, tidak perlu beban pikiran, pajak pun bayar semua kita sesuai data-data yang ada. Ya rencana untuk digitalisasi ya udah pasti itu. Jadi teman ya rencana sih tahun ini sudah masuk ya digitalisasi. Yang memang senang sekali dengan sistem yang sangat bagus, real kita bekerja. Artinya itu kan artinya lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Jadi bisa diakses sewaktu-waktu dimanapun bisa kan begitu. Ya, kita sudah artinya bekerja artinya dengan real, tak masalah semua. Kalau pembenahan tentunya yang selalu mengajak adik-adik di manajemen bekerja keras, karena boleh dikatakan kita ini
usaha swasta bagaikan ayam ya, tanpa kita sendiri yang artinya menggarukkan kaki kita untuk bergerak, jadi tidak akan ada hasil seperti itu ya. Kemarin juga saya bekerja, bukan saya kerja di koperasi saja, artinya saya di perusahaan daerah pasar Kejadian Pasar. Baru kemarin juga saya pensiun di pasar Kumasari. Saya di sana 36 tahun. Jadi saya kerjanya malam. Malam jam 2 sampai jam 7 pagi. Di bagian pungutan retribusi pedagang di pasar Kumasari. Jam 7 saya setor, jam 8 saya sudah dari rumah. Artinya menyiapkan diri untuk bekerja lagi di koperasi seperti itu. Itu pekerjaan saya. Artinya sudah dikatakan sampai pensiun purna tugas sampai 36 tahun saya kerja di sana. Yang jelas ingin jadi melakukan perubahan dari keluarga yang boleh dikatakan kurang mampu supaya anak cucu kita di kemudian hari lebih baik lagi. Itulah komitmen saya, memang ingin jadi orang sukses, tapi kan butuh waktu dan proses ya. Ingin seperti itu. Cuman ya semuanya kita tadi ini yang saya lakukan anugerah karena juga istri dan anak saya yang laki ya Jungsung juga nomor tiga yang laki, anak saya cuma satu yang laki, yang ceweknya 2 gitu. Jungsung memang ya yang tidak intinya omongan kepada beliau dengan sesajen yang apa yang bisa yang sajikan kepada beliau, tetap omongan beliau biar dikasihkan sinar jalan apa usaha biar bisa dilancarkan. Harapan saya, jadi apa yang saya rintis sudah terbentuk ini, jadi supaya dilanjutkan oleh anak cucu regenerasi kita sehingga bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Itu yang saya inginkan. Bahkan sering saya sharing-sharing dengan keluarga, manajemen, bagaimana lembaga yang kita dirikan ini mohon dipelihara, jadi biar bisa berkelanjutan. Kalau kita mungkin adik tahu yang udah umur ini pasti ya, kalau saat ini kita dipanggil Tuhan kan, jadi tentunya lembaga ini bagaimana cara biar tetap eksis, tetap berlanjut. Itu yang kita harapkan, biar tidak sia-sia, artinya merintis lembaga seperti itu. Dan dari anak cucu saya pun tetap saya artinya ingin didik seperti itu biar berkelanjutan. Itu yang inginkan. Yang sangat bersyukur sekali, samping itu ini kan anugerah namanya, untuk membangun kepercayaan tuh ya. Jadi yang namanya ekonomi tentunya ada ekonomi sosialnya, jadi dia bukan pamrih ya, artinya dia yang lakukan setiap ada lingkungan warga yang akhirnya melakukan upacara kegiatan sebagainya, pasti dia yang memberikan istilahnya setelah kunil, aqua, itu yang dia lakukan sehingga masyarakat itu istilahnya salut dengan kita punya usaha, walaupun hasilnya sedikit bisa kita bagikan untuk masyarakat luas itu yang saya lakukan. Itu artinya walaupun sedikit ya, walaupun 10 dos aqua, 5 dos aqua, setiap ada upacara tetap yang akan datang ke sana ikut, artinya berpartisipasi, ikut berbakti istilahnya untuk upacaranya, ikut mendoakan biar lancar. Itu yang dia lakukan. Samping itu juga kegiatan Banjar ya, boleh dikatakan selaku ya orang tua, artinya tetap karena di pemuda pun tunjuk lagu pembina seperti itu, artinya yang tetap belajar lah itu. Yang merasakan bagaimana orang kita nggak punya ya, jadi itulah yang ingin tanamkan. Jadi merasakan ingin sekali membantu orang itu. Kita merasa senang ngidang maupun ya, sudah balik ke maupun ya. Jadi hikmah yang kita rasakan tuh segala sesuatu yang kita lakukan ada hasilnya. Cara balik kan mesari ya, walaupun dikit tapi mesari. Itu yang kita rasakan, bisa membantu orang itu walaupun cara balik singgah labio kan. Artinya apa yang kita lakukan kok ada hasilnya begitu loh. Itu yang saya rasakan, bisa membantu orang-orang masyarakat itu yang rasakan.
Koperasi Surat Utama Mandiri, maju jaya, yes!